Oh, jalan salib. Apakah itu devosi atau bukan? Ya, secara singkat devosi ya, devosi kan. Pertanyaannya hanya devosi atau bukan gitu ya. Kalau begitu kita akan berdalam lagi sebentar mengenai jalan salib. Saya ambilkan bukunya dulu di sini. Judulnya buku ini adalah Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi, Asas-asas dan Pedoman. Jalan salib itu ada di artikel 131 dan seterusnya. Saya baca saja. Di antara banyak ulah kesalehan, nah ulah kesalehan itu terjemahan dari kata devotio dalam bahasa Latin. Jadi ulah kesalehan itu devotio. Devotio diterjemahkan lurus menjadi devosi. Jadi apakah jalan salib termasuk devosi? Ya, ulah kesalehan atau devosi. Yang dikaitkan dengan penghormatan salib. Tidak ada yang lebih populer di kalangan kaum beriman daripada jalan salib. Lewat ulah kesalehan ini, artinya lewat devosi ini, kalau terjemahan yang lain, kaum beriman bergerak mengikuti perjalanan akhir Kristus di bumi. Dari Bukit Zaitun tempat Tuhan, di taman yang disebut Getsemani, ayatnya Markus 14 ayat 32, masuk dalam sakratul maut, Lukas 22 ayat 44, sampai ke Kalvari, tempat ia disalibkan di antara dua penjahat, Lukas 23 ayat yang ke-33. Sampai ke taman tempat ia dibaringkan dalam makam yang baru digali. Yohanes 19 ayat 40 sampai 42. Jadi ini merupakan suatu devosi. Dan devosi ini berdasarkan Alkitab. Maka devosi jalan salib sesungguhnya merupakan devosi yang sangat alkitabiah. Kalimat lanjutannya, cinta kaum beriman Kristen kepada devosi ini terbukti dari banyaknya jalan salib yang dibangun di begitu banyak gereja, tempat ziarah, biara, di pedusunan dan di lorong bukit-bukit, di mana perhentian-perhentian dibangun sangat mencolok. Hampir semua gereja itu punya panel jalan salib. Hampir setiap gereja selalu punya, ya boleh dikatakan perhentian-perhentian jalan salib. Artikel 132. Jalan salib adalah perpaduan aneka devosi yang telah muncul sejak puncak abad pertengahan. Jadi jalan salib itu bentuknya belum langsung seperti yang sekarang karena merupakan penggabungan dari beberapa devosi yang muncul pada abad pertengahan. Pertama, ziarah ke tanah suci di mana kaum beriman dengan saleh mengunjungi tempat-tempat yang dikaitkan dengan sengsara Tuhan. Jadi di tanah suci di Yerusalem terutama ya, ada bangunan gereja besar yang namanya bangunan gereja Makam Kudus. Maka itu devosi pertama-tama kepada tempat-tempat di mana ada sengsara Sang Kristus, juga Golgota. Golgota yang dulu aslinya itu sekarang berada di dalam gereja Makam Kudus itu. Selanjutnya, devosi kepada Kristus yang jatuh 3 kali di bawah beban salib. Ada khusus devosinya ternyata. Devosi kepada perjalanan Kristus yang penuh dengan duka cita, yang meliputi prosesi dari gereja yang satu ke gereja yang lain untuk mengenang sengsara Kristus. Kalau di Roma itu ada namanya gereja-gereja stasi, yaitu yang mengikuti juga perhentian-perhentian dalam jalan salib itu. Selanjutnya devosi kepada tempat-tempat perhentian Kristus dalam perjalanannya ke Kalvari. Entah karena dipaksa oleh para penyiksa, entah karena lelah, atau karena tergerak hatinya untuk berdialog dengan mereka yang hadir pada saat sengsaranya. Itu di Yerusalem sampai sekarang secara tradisional ada 14 perhentian jalan salib. Sehingga kalau kemudian sekarang terbentuk perhentian-perhentian itu, akar-akarnya dari jalan salib yang ada di Tanah Suci. Kalau Anda suatu kali ke Tanah Suci, yang sudah pasti tahu, tapi yang belum saya doakan supaya nyampe, katakan amin saudara. Dan selanjutnya dikatakan dalam bentuknya yang sekarang. Nah bentuk yang sekarang ini, yang modern, yang sekarang kita tahu, 14 dan seterusnya, itu disebarluaskan oleh Santo Leonardo dari Maurizio. Itu wafat tahun 1751 dalam bentuk yang sekarang. Tapi bukan berarti baru terbentuk pada abad 18, bukan. Tetapi dalam bentuk yang sekarang yang menjadi baku sekarang ini, itu pada abad yang ke-18, 1700-an.
disahkan oleh tahta apostolik dan memperoleh indulgensi, terdiri atas 14 perhentian sejak pertengahan abad ke-17. Tapi kita tahu cikal bakalnya sudah dari zaman kuno sekali. Demikian penjelasan mengenai jalan salib. Terima kasih.